Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 6 November 2020 bersama saya Romo Parzono. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, berkat Tuhan. Mengawali hari baru ini, mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Beri pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus ku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita menjalankan berbagai macam urusan. Dari urusan yang sangat rumit sampai yang sangat sederhana. Dari yang sangat besar dan penting sampai yang sangat kecil dan tidak penting. Dalam menjalankan, kadang kita kedapatan sebagai orang yang bertanggung jawab, berusaha menjalankan semua urusan sebaik mungkin dan seberes mungkin. Ada kalanya kita kedapatan ceroboh dan kurang bertanggung jawab atas urusan kita. Banyak pekerjaan terbengkelai dan tidak dikerjakan. Bahkan kadang bisa kita temui, kita menyalahgunakan tanggung jawab dan mengeruk keuntungan pribadi daripadanya. Singkatnya, ada beragam gradasi dalam menjalankan urusan-urusan itu. Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Di setiap ujung pekerjaan, kita ditagih pertanggungjawaban. Di setiap ujung hari, suara hati kita bertanya, "Bagaimana kamu menjalankan urusanmu hari ini?" Di ujung kehidupan, Tuhan bertanya, "Seberapa besar kamu telah bertanggung jawab atas urusan yang kupercayakan kepadamu?" Di ujung api penyucian, kita ditimbang, "Sudah pantaskah kamu memasuki kehidupan kekal?" Mari kita belajar bertanggung jawab atas urusan yang kita jumpai dan kita alami setiap hari. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas urusan yang secara khusus Kau percayakan kepada kami. Semoga kami makin tumbuh, berkembang,
dan berbuah dalam mempertanggungjawabkan urusan yang kami miliki. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pada hari ini kepada kita, kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai dan kita jumpai, kepada hidup dan pelayanan pekerjaan urusan kita, Tuhan menganugerahkan berkat-Nya yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.